Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you? Does it seem pretty good, right? Saya harap kalian selalu sehat dan tetap rajin belajar ya. Today we will discuss about ejective order. What is ejective order? Let's talk about ejective first. Apa sih ejective itu? Pasti nggak asing ya di telinga kalian, karena ejective memang sudah familiar di kalangan English learner. It is a word that modifies some extra information about the noun or a pronoun. So, adjective describe noun or pronoun. Menjelaskan mengenai tambahan informasi tentang suatu benda atau objek. It is also can be used to describe the qualities of someone or in comparison to something else. Jadi adjective ini dapat menerangkan kuantitas atau kualitas suatu benda, dapat juga digunakan sebagai perbandingan atau penekanan suatu kata, benda, atau objek gitu. Nah, mudahnya atau kita sering menyebut adjektif ini dengan istilah kata sifat. Karena memang arti dari adjektif ini sendiri adalah kata sifat. Seperti yang kita tahu, adjektif atau kata sifat ini menjadi unsur grammar yang akan sering kita temui dalam belajar bahasa Inggris maupun percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Jadi, kalian pasti udah sering lah menggunakannya, dan sesuai dengan namanya, kata sifat, fungsi dari adjektif ini memang digunakan untuk menerangkan sifat yang dimiliki oleh suatu objek. Dan karena adjektif ini banyak sekali jenisnya, banyak banget ya, seperti yang udah kalian tahu, ada banyak banget kategori adjektif. Jadi, kita perlu mempelajari mengenai adjective order. The customary order in which two or more adjectives appear in front of a noun phrase or sentences. Jadi, adjective order adalah urutan untuk menuliskan adjektif yang lebih dari satu dalam sebuah kalimat. Urutan penempatan kata sifatnya. Dan yang jelas, adjektif letaknya selalu di depan kata benda atau objek yang dibicarakan. Nah, gimana aja sih urutannya? Gimana cara menyusun adjektif yang ada beberapa dalam suatu kalimat? Dimulai dari apa ya kira-kira? Oke, mari kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama ada determiner. This is a word that precedes a noun to specific quantity. Jadi determiner ini dipakai sebelum kata benda untuk menunjukkan kuantitasnya. Jadi untuk memperjelas jumlah atau status dari benda itu. Kalian bisa lihat contohnya, on the two boats say my year. Kalau on the kan berarti ada satu kayak ini, an apple. Kemudian two boat ada dua, two bicycles. Kalau some, many berarti ada beberapa, ada banyak. My year menunjukkan kepemilikan. Kayak my bag di gambar ya. Ini letaknya paling awal. Kemudian setelah determiner ada opinion, a view or judgment formed about something. Penilaian atau sudut pandang kita mengenai suatu benda. Yang termasuk dalam opinion ini karena namanya juga opini, pendapat, jadi hal-hal yang bersifat relatif. Hal yang menurut saya dan menurutmu bisa jadi berbeda. Expensive, mahal kan, menurut saya mahal,
Belum tentu menurut kamu juga mahal, bisa aja menurut kamu ini murah banget gitu. Beautiful, good, silly, great, clean. Seperti ini contohnya. Mungkin menurut anak-anak ini clean, bersih. Tapi kalau saya lihat masih ada bunga-bunga yang jatuh, masih belum bersih-bersih amat gitu. Kemudian kayak baju itu mungkin menurut kalian itu murah-murah aja, tapi menurut saya itu mahal gitu. Jadi pendapat masing-masing individu ya kalau opinion itu. Ini ditempatkan di kedua setelah determiner. Lanjut, size. Size the magnitude or dimension of a thing. Ukuran dari suatu benda. Contohnya, large, small, long, wide, little, enormous. Seperti kita lihat nih. Ada big, small, kemudian ada long, ada short, pensilnya ya. Itu menunjukkan ukuran. Setelah ukuran ada age, umur, the time of life or existence extending at which some particular qualification. Jadi menjelaskan usia suatu benda. New, baru, young, muda, old, antique, youthful, ancient. Kalau yang digambar berarti young and old. Ada laki-laki muda dan nenek tua ya. Kemudian shape. Shape itu adalah bentuk, the particular physical form or appearance of something. Wujud dari suatu benda. Kalian bisa lihat di contohnya, ada berbagai macam bentuk, ada round, square, flat, rectangular, triangle, dan ada banyak ya kalau bentuk. Kemudian selanjutnya, color. Color apa? What is color? Warna, a substance such a paint or dye which you add to something to make it have the appearance. Biar kelihatan wow gitu ya. Contohnya ada magical hiberneo, ada red, black, purple, navy, orange, and what else? There are so many colors ya. My favorite colors is purple and white. How about you? What is your favorite color? Oke, semua warna dah indah. Kita lanjut ya. And then origin, the particular way in which something started to exist. Nationality, jadi menjelaskan negara atau wilayah dari mana benda tersebut berasal. French berarti dari Prancis, American dari Amerika, Greek seperti yang digambar dari Yunani, Spanish dari Spanyol, Canadian dari Kanada, dan juga bendera Indonesia berarti disebut Indonesian. And then material, this is a physical substance that things can be made from. Jadi adalah bahan utama dari benda tersebut. Wooden berarti dari kayu, metal, cotton, paper, plastik, banyak ya jenis-jenis bahan. Fabric aja, yang fabric sendiri itu banyak banget jenisnya. Apalagi material secara umum, pasti banyak banget. Kemudian, the last is purpose. Purpose kita sering mengartikannya dengan tujuan. Why you do something or why something exists. Tujuan atau fungsi dari suatu benda tersebut. Soalnya meeting. Meeting itu biasanya yang dipakai meeting bisa jadi kursi, meeting chair, meeting table, or meeting room. Running, kalau running biasanya shoes ya, sepatu. Sleeping, sleeping bag, sleeping mask, dancing, dancing custom, dancing instrument misalnya ya. Jadi digunakan untuk apa sih benda tersebut, fungsinya apa sih gitu. Nah, semua tadi singkatnya bisa kita sebut dengan dosascom, lebih mudah mengingat-ingatnya ya. D for determinant, O for opinion, S for size,
A for age, S for shape, C for color, O for origin, M for material, and P purpose. Ya, diingat-ingat. Determiner, opinion, size, age, shape, color, origin, material, and purpose. Nah, ini kan ada 2 S, ada juga 2 O. Gimana ya cara mengingat-ingatnya biar nggak kebalik, origin dulu apa opinion dulu? Size dulu apa shape dulu ya? Aku punya cara mudahnya sih. Jadi, opinion dan origin. Opinion itu kan hurufnya O, P, I, N, I, O, N. Kalau origin, O, R, I, G, I, N. Jadi kalau di opinion setelah huruf O ada huruf P. Kalau di origin setelah huruf O ada huruf R. P sama R duluan mana? Duluan P kan? OPQRSTU. Jadi opinion dulu baru origin. Op dulu baru or. Itu ya untuk membedakan origin dulu atau opinion dulu. Nah, kalau yang size dulu atau shape dulu gimana caranya? Size. How many letters on the word size? Ada 4 huruf ya. S, I, Z, E. Kalau di shape ada 5. S, H, A, P, A. Jadi yang satu 4, yang satu 5. 4 dulu baru 5. Size dulu baru shape. Gitu ya cara mudahnya. Oke, let's see the example. Seperti yang udah saya bilang tadi, kalau adjective selalu ditempatkan di depan noun atau kata bendanya atau objeknya. Jadi yang paling belakang ini adalah noun semua. Frame ini noun ya, kita bahas satu-satu dulu. A beautiful wooden picture frame. Sebuah bingkai gambar kayu yang cantik. Sebuah bingkai gambar yang cantik terbuat dari kayu. Serah deh gimana kalian enaknya mengartikannya. Ini determiner, beautiful, opinion, wooden, material, picture, purpose, frame, noun-nya. Kita lihat contoh kedua, 2 expensive antique silver mirrors. 2 cermin antik berwarna silver yang mahal. 2 cermin antik mahal berwarna silver. To determiner, expensive opinion, antik age-nya, silver, color, and then mirrors noun-nya. Kemudian a small green insect. A determinant small. Size green, color insect noun-nya. Jadi serangga kecil berwarna hijau. Serangga hijau kecil, gitu juga bisa. And then she looks beautiful wearing a comfortable new velvet dress. Nah, di depan ini adalah kalimat penerangnya ya. Dia kelihatan cantik menggunakan dress nyaman berbahan velvet yang baru. Jadi menurut yang melihat dress itu kelihatan nyaman gitu. Kan determinant, comfortable ini opinion, new age, velvet material, and then dress the noun. Dan juga ada keterangannya, yesterday I borrowed. Kemarin saya meminjam his expensive black German car. Mobil hitam mahalnya yang dia beli dari Jerman. His determiner, expensive opinion, black color, German origin, car, noun. Jadi, diingat-ingat, noun-nya pasti selalu di belakang. Dijelaskan oleh adjective order urutan adjektifnya. Urutan adjektifnya do, sas, kom. Jadi, kalau kalian diminta untuk membuat kalimat bahasa Indonesia yang banyak kata sifatnya diubah menjadi English. Contohnya misalnya, Ibu membeli buku baru berwarna kuning dari Amerika.
Ibu membeli buku baru berwarna kuning dari Amerika. Kita cari dulu noun-nya. Noun-nya berarti buku. Kemudian adjektifnya ada apa saja? Baru, new. Kemudian kuning, color, yellow. Dari Amerika, originnya American. Kita coba rangkai kalimatnya. Ibu membeli, my mother bought. Buku baru berwarna kuning dari Amerika. Jadi, booknya paling belakang. Kita cari urutan. Kira-kira new dulu, yellow dulu, atau American dulu? Dosascom apa dulu? H dulu, berarti new. Kemudian color, new, yellow, American, book. Itu ya. Kan ada H, color, and origin. Jadi, my mother bought a new yellow American book. Gitu ya. Dicari dulu mana noun-nya, kemudian dicari dulu adjektifnya apa saja dan klasifikasikan. Ini masuk apa sih? Color, opinion, origin, age, material, atau determiner kah? Gitu. Kalau determiner sih bisa kita tambahkan sendiri sesuai dengan jumlahnya ya. Kemudian kalian mulai rangkai kalimatnya. Paham kan? This is so easy, right? Okay, well done. And if you have any question, just leave your question on the comment box, and you also can request what material you wanna learn with me on this discussion video. Just leave your request on the comment box. Thank you for watching. See you on the next video. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.